Pernah nggak sih Anda lagi di supermarket, terus bengong di depan rak sambil mikir, kok harga barang ini bisa segini ya? Atau mungkin pas lihat tagihan bensin langsung kaget? Nah, ternyata ada kekuatan tak terlihat yang jadi dalang di balik semua harga itu. Hari ini kita bakal bongkar rahasianya bareng-bareng. Oke, kita langsung aja deh ke contoh kasus yang paling sering kita temui. Anda pengen hidup lebih sehat, jadi coba beli makanan organik. Tapi kok harganya malah bikin dompet jadi nggak sehat ya? Apa sih sebetulnya yang terjadi? Lihat deh perbedaannya, jomplang banget kan? Padahal anehnya, banyak makanan organik itu ditanamnya lokal loh. Logikanya, ongkos transportasinya harusnya lebih murah dong. Tapi kok harganya malah lebih mahal? Nah, ini dia petunjuk pertama kita. Ada faktor lain yang bermain di sini selain biaya produksi. Sekarang kita pindah ke misteri kedua. Sesuatu yang harganya bisa naik turun drastis dan kadang bikin sport jantung tiap kali kita isi tangki. Yap, kita ngomongin soal harga bensin. Coba lihat ini, cuma dalam hitungan beberapa bulan harganya bisa anjlok. Terus nanti bisa tiba-tiba naik gila-gilaan. Ini semua bukan kebetulan loh. Ada sebuah mesin raksasa yang bekerja di belakangnya. Dan sebentar lagi kita akan lihat cara kerjanya. Dan percaya nggak percaya, jawaban untuk semua teka-teki harga ini, mulai dari apel organik sampai bensin, sebenarnya bisa dijelaskan dengan satu modal yang super simpel tapi luar biasa kuat. Penasaran? Oke, mari kita bongkar inti masalahnya. Ada dua kekuatan utama yang jadi pondasi dari semua harga yang kita lihat. Namanya permintaan dan penawaran. Gini deh gampangnya, permintaan itu datangnya dari kita, para pembeli. Bayangin aja ada diskon gede-gedean buat sneakers incaran Anda. Pasti langsung pengen borong kan? Nah, keinginan kolektif untuk membeli itulah yang disebut permintaan. Nah, kalau penawaran itu dari sisi sebaliknya, yaitu penjual. Coba bayangin Anda seorang petani mangga. Kalau harga mangga lagi bagus-bagusnya, lagi tinggi-tingginya, Anda pasti semangat banget kan buat panen dan jual sebanyak-banyaknya. Itulah yang namanya penawaran. Ini soal ketersediaan barang di pasar. Jadi, kebayang ya, di pasar itu selalu ada tarik tambang. Kita sebagai pembeli pengennya harga semurah mungkin. Sementara penjual maunya harga setinggi mungkin. Tarik-menarik inilah yang terjadi setiap saat, di setiap tempat. Lalu, apa yang terjadi kalau dua kekuatan yang saling tarik-menarik ini akhirnya bertemu? Nah, disinilah keajaibannya dimulai. Ada satu titik ajaib yang namanya titik keseimbangan. Ini adalah sweet spot di mana jumlah barang yang mau dibeli orang sama persis dengan jumlah barang yang mau dijual sama penjual. Nggak ada barang sisa, nggak ada yang antre tapi kehabisan. Semuanya pas. Dan di titik inilah harga sebuah barang ditentukan. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang waktunya kita jadi detektif. Yuk kita pakai alat baru kita ini buat memecahkan misteri apel organik dan bensin yang tadi. Jadi soal apel organik, gini ceritanya. Makin banyak orang sadar kesehatan, jadi permintaannya meroket. Tapi di sisi lain, untuk menyediakan apel organik itu susah. Prosesnya lebih ribet, lahannya terbatas, jadi penawarannya sedikit. Nah, saat permintaan yang besar ketemu sama penawaran yang terbatas, apa yang terjadi? Ya harganya jadi mahal. Sesimpel itu. Kalau bensin, ceritanya lebih heboh lagi. Permintaan dan penawarannya gerak terus. Contoh, pas musim liburan, semua orang jalan-jalan. Permintaan naik. Tiba-tiba ada masalah politik di negara produsen minyak. Pasokan jadi seret. Penawaran turun. Karena dua sisi ini terus bergerak, nggak heran kan kalau harga di pom bensin itu rasanya kayak naik roller coaster. Ini poin yang penting banget. Konsep permintaan dan penawaran ini bukan alat buat ngejudge harga itu kemahalan atau kemurahan. Ini adalah alat analisis, semacam kacamata khusus untuk membantu kita mengerti kenapa harganya bisa seperti itu, jadi kita paham permainannya bukan cuma jadi komentator. Jadi, selamat! Anda sekarang sudah punya semacam kacamata baru yang super canggih untuk melihat dunia ekonomi di sekitar Anda. Coba deh sekarang lihat sekeliling Anda. Harga secangkir kopi, tiket konser, bahkan smartphone yang lagi Anda pegang. Itu semua bukan sekedar angka. Itu adalah ringkasan dari sebuah cerita. Cerita tentang apa yang diinginkan manusia dan seberapa banyak yang tersedia di dunia ini. Jadi, tantangan buat Anda. Besok pagi waktu Anda minum kopi, coba deh berhenti sejenak dan pikirkan. Kisah apa ya yang diceritakan oleh harga kopi ini? Apakah ini cerita soal gagal panen di Brazil? Atau mungkin soal tren nongkrong baru di kota Anda? Anda bukan lagi konsumen biasa. Anda sekarang adalah seorang analis yang bisa membaca bahasa rahasia dunia,
bahasa harga.